Baik teman-teman, selamat datang kembali. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai trading saya di saham Amerika pagi ini ya. Jadi saya memang trade-nya di aftermarket ya, pagi-pagi ya. Saya siapkan dulu untuk aplikasinya yang saya bahas ya. Saya pakai broker Mumu yang ada di Singapura ya. Terus terang saya sudah sebutkan sebelumnya kenapa saya suka broker luar negeri karena yang pertama adalah biaya transaksinya dia murah ya seperti itu ya. Cuman memang minusnya itu kita harus transfer ke luar negeri ya. Ada biaya transfernya sekitar 20 sampai 30 US dollar. Kalau kita tarik juga ada biaya transfernya ya 20 sampai 30 US dollar ya seperti itu. Tapi sebenarnya kurang lebih sama lah ya. Kalau broker lokal dia juga ada persyaratan transfernya kalau nggak salah pakai rupiah ya, ada kursnya ya seperti itu, dan kursnya biasanya relatif lebih mahal ya daripada kalau kita beli di bank ya. Seperti itu ya, tapi ada juga broker lokal yang gratis USD to USD tapi eh, jumlahnya banyak ya sekitar 10.000 ya. Makanya saya pakai broker luar negeri. Jadi kalau misalnya benar-benar mau di saham US tradingnya itu komitmennya lebih baik kalau saya lihat dari hitung-hitungan fee-nya itu kita bisa menghemat mungkin dalam 1 tahun kalau dikumpulin ya untuk biaya transfer in dan transfer out mungkin cukup ya seperti itu ya. Kalau kita lumayan sering tradingnya seperti itu ya. Eh, tapi kembali ke masing-masing ya, terserah mau yang mana. Kalau misalnya mau join Mumu, linknya dari video deskripsi bawah ini ya. Kalau mau join ke em, Telegram grupnya dulu ya. Jadi yang terakhir saya belinya untuk kita bahas dulu mengenai QQQ ya. Jadi QQQ ini kalau kita perhatikan dia naiknya lumayan tinggi ya, dalam kurang lebih kalau kita lihat berapa candle ini ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ya. Ya 12 candlean ya seperti itu ya. Jadi kurang lebih hampir 2 minggu ya. Itu dia kenaikannya lumayan tinggi ya. Jadi dia itu bentuknya istilahnya itu V-shape recovery ya. Bentuknya seperti huruf V gini ya, V ya. V-shape recovery. Dan di sini sebelumnya untuk QQQ itu resistennya di angka sekitar 635-an ya. Kemudian dia breakout ke atas ya, higher high ya, all time high lagi untuk kemarin ya. Jadi saya memang istilahnya boleh dikatakan juga kontrarian ya seperti itu ya, melawan arus ya, karena saya open posisinya di SQQQ ya. Jadi yang pengen tahu, yang belum tahu mengenai SQQQ, em, sebelumnya saya bahas dulu mengenai Nasdaq Index ya. Jadi Nasdaq Index itu eh, kodenya adalah titik ya, X ISIC ya. Jadi eh, titik IXIC itu Nasdaq Composite Index. Jadi seperti kalau em, IHSG ya itu namanya composite gitu ya. Eh, jadi kodenya seperti itu ya. Jadi kalau untuk Nasdaq ini titik IXIC ya. Nah, biasanya banyak turunannya ETF-nya ya. Jadi kita bisa cek apa sih turunannya ETF-nya ya. Jadi di sini yang paling populer kan QQQ ya, punyanya Invesco ya. Jadi eh, kalau kita lihat di sini, ini juga ada beberapa statistik dividennya berapa, expense rasionya, kemudian frekuensi pembagian dividen, pay date-nya kapan, ex date-nya kapan ya. Sebenarnya sudah ada di sini ya data-datanya. Jadi di Mumu Singapura ini dia lumayan lengkap ya, makanya dia jauh lebih lengkap daripada eh, broker yang lokal ya. Asetnya juga bervariasi. Nah, di sini saya pilih yang SQQQ ya, Q ya. Jadi SQ-nya 3 kali di sini. Itu kalau kita klik ya, dia istilahnya itu ETF yang mana dia itu istilahnya leverage ETF tapi dia yang eh, inverse ya. Jadi kebalikannya. Jadi kalau kita lihat di sini dia tulisannya kata kuncinya adalah inverse dan saya pilih yang -3 kali. Jadi begitu dia sudah breakout kemudian kalau dia pullback koreksi ya karena dia testing resisten ya kemungkinan besar saya bisa take profit ya mungkin eh, jangka pendek aja tradingnya 1 2 hari ya mudah-mudahan bisa profit ya jadi kalau misalnya QQQ-nya itu dia malam ini misalnya ya koreksi 1% berarti kenaikannya SQQQ kebalikannya inverse-nya ya seperti itu ya jadi kalau misalnya dia turun 1% berarti SQQQ-nya itu naik 3% kurang lebih seperti itu ya. Em, jadi kebalikannya inverse leverage ETF ya seperti itu ya. Nah,
Memang sih ini boleh dikatakan melawan tren sih atau contrarian ya seperti itu ya. Nah, kenapa saya ambil resiko ya memang saya sudah paham betul sih mengenai resikonya. Jadi karena dari em, tadi yang saya perlihatkan QQQQ-nya ya, dia kan baru saja breakout ya. Ada kemungkinan mungkin nanti malam dia pullback, tapi bisa aja dia nanti naik lagi bisa aja. Yang penting adalah pasang stop loss-nya ya. Jadi kalau sudah loss di atas eh, 10%, saya cut ya. Jadi saya cuma buy-nya sekitar 10 share aja untuk SQQQ ya. SQQQ ya. S kemudian Q-nya 3 kali ya seperti itu ya. Nah, kalau di Mumu jadi total biayanya itu fee-nya cuma $1 2 sen ya seperti itu ya. Kalau beli 10 eh, share ya, fee-nya sekitar segitu. Jadi fee-nya lumayan rendah sih dibandingkan dengan broker yang dalam negeri ya seperti itu. Nah, memang sih ini jangan ikutin saya sih. Kalau ikutin saya ini resiko sih. Boleh dikatakan gambling juga. Cuman saya kan istilahnya ya scalping lah, coba-coba gitu ya. Karena ini kemungkinan dia pullback mungkin koreksi ya. 1% ya saya dapat 3% ya. Tapi kalau dia naik 1% ya saya akan rugi 3% ya. Kebalikannya seperti itu ya. Jadi inverse leverage ETF ya seperti itu ya. Ya jangan ikutan saya lah kalau misalnya em, ikutan kan itu melawan arus cuman ini hanya sekedar sharing aja ya saya ya jadi nggak ada em, ajakan untuk membeli atau menjual ya terserah Anda seperti itu ya. Atau Anda mau tetap fokus ke saham Indonesia juga boleh. Nah ini hanya sekedar video yang saya buat ya karena ada beberapa member yang bilang Pak Sunar sekali-sekali dong bikin untuk yang saham Amerika biar kita itu bisa merasakan diversifikasi apalagi sekarang untuk mata uang kursnya USD IDR itu kan mata uang kita itu turun terus ya terhadap US dollar ya. Jadi US dollar itu naik terus ya kursnya ya. Jadi yang terakhir kan kalau kita lihat sudah 17.000 hampir 17.200 ya. Kalau saya salah saya lihat terakhir kalau dari TT-nya BCA itu 17.195 ya seperti itu. Mungkin yang mau diversifikasi ke US dollar, trading di saham-saham US dollar bisa pakai broker luar negeri yang mumu ya atau pakai yang lokal pakai Kutrade Indonesia atau peluang juga bisa ya seperti itu ya. Jadi terserah tapi SQQQ saya rasa belum ada ya di peluang atau Kutrade Indonesia. Jadi misalnya Anda suka emas ya. Emas itu XAU USD ya. Itu emas. Nah, Anda kalau pengen tahu ETF apa aja yang berhubungan dengan emas, ini dia bisa di listing semua di sini. Jadi ini banyak yang bisa Anda pilih ya. Mulai dari GLD, kemudian GDX, ini penambang emas ya, emiten penambang emas ya, perusahaan yang menambang emas, dan seterusnya ini banyak banget. Ada yang leverage ETF, ada yang berdasarkan cover call ya untuk income ya seperti itu ya, dan macam-macam. Ini banyak banget ya. Jadi bervariasi, Anda bisa pilih berdasarkan dividen yield-nya. Sebelumnya sudah saya sebutkan mengenai GLD. Jadi yang eh, mau income investing di gold itu bisa pakai GLDY. Cuman resikonya memang ada eh, NAV erosion istilahnya, NAV erosion ya. Itu bisa Anda kalin dengan reinvest dividennya ya seperti itu ya. Memang eh, seperti itu ya. Dia income-nya lumayan banyak ya. Karena gold itu dia nggak ada dividen sebenarnya. Kalau dia ada dividen berarti dia eh, kemungkinan besar dari jualan cover call ya atau eh, kalau kita pilih dari emiten miner ya itu ada dividennya juga ya seperti GDX itu ada kasih dividen ya seperti itu ya kalau murni pure uh, gold physical gold ETF umumnya nggak ada dividen kecuali kalau dia jualan cover call ya atau pakai income strategi ya seperti itu ya. Jadi ini macam-macam kalau misalnya suka perak ya pakai XAG USD ya. Eh, itu untuk perak. Jadi Anda bisa tahu ETF-nya untuk silver apa aja ya. Yang paling terkenal SLV ya seperti itu ya. Ini ya silver ya. Nah, seperti itu. Jadi em, saya sukanya di Mumu itu dia lumayan lengkap lah ya. Memang ya minus